Langsung mulai, Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Teddy Setiawan dan rekan saya Theodorawati akan menjelaskan mengenai diskusi kami mengenai latihan Time Project Management, yaitu di bagian part 1. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi dari studi kasus tersebut ataupun yang diketahui dalam studi kasus. Pertama di sini ada 4 bagian, yaitu ada name, predecessor, duration, dan float. Pertama name. Name di sini ialah nama dari aktivitas proyek tersebut. Predecessor adalah kegiatan pendahulu ataupun kegiatan yang harus dilakukan sebelum melakukan aktivitas proyek tersebut. Lalu duration di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu aktivitas. Sedangkan float di sini adalah toleransi keterlambatan waktu dari pengerjaan kegiatan masing-masing aktivitas di sini. Nah, di sini terdapat ada dari A sampai I itu ada 9 aktivitas dengan jumlah pengerjaan itu durasinya itu 31 mungkin 31 hari ya di sini. Nah, lalu langsung masuk ke dalam soal. Di sini kita diminta turn the above table of the activity list into a network diagram. Kita diminta untuk membuat tabel ini menjadi diagram jaring atau jaringan, berbentuk jaringan itu untuk melihat pengaruh ataupun pengaruh dari masing-masing kegiatan gitu. Nah, di sini pertama kita lihat di sini ada aktivitas sama start. Start di sini tidak ada kegiatan predecessor, tidak ada durasi di itu berarti dimulainya kegiatan ini. Berarti di sini tulis start. Lalu masuk ke kegiatan A. Kegiatan A ini itu juga tidak ada predecessor, itu dari start dengan durasi 4 hari. Lalu kegiatan B. Kegiatan B itu dimulai ketika kegiatan A selesai. Berarti jalurnya seperti ini dibuat mengikut seperti ini garisnya. Lalu kegiatan C. Kegiatan C itu selesai ketika kegiatan B sudah selesai, maka ditulis seperti ini. Lalu masuk di D. Di D itu kegiatan D itu dimulai ketika project itu dimulai gitu. Jadi masih di awal gitu. Jadi berpisah dari bagian dari aktivitas A tadi. Lalu setelah kegiatan D, kegiatan E. Kegiatan E itu dimulai ketika kegiatan D selesai. Lalu di sini kegiatan F. Kegiatan F itu selesai ketika kegiatan B dan kegiatan E itu selesai gitu. Jadi ketika B dan E selesai, baru F itu bisa dikerjakan. Lalu F habis itu G. Kegiatan G itu bisa dimulai ketika kegiatan C dan kegiatan F itu selesai. Lalu kegiatan H itu dimulai ketika kegiatan D selesai, dan kegiatan I itu dimulai ketika kegiatan H itu selesai. Lalu masuk di sini nomor 2. Find the critical path. What is the duration of the critical path? Di sini critical path itu adalah atau jalur kritis, yaitu dari pola D, E, F, G dengan durasi 17 hari. Syarat umum jalur itu dikatakan critical path atau jalur kritis ialah kegiatan early start dan last start itu sama dengan 0, dan kegiatan early finish dan last finish itu sama dengan 0, dan total float-nya itu 0. Nah, nanti akan dijelaskan oleh saudara Theodora. Lalu lanjut ke nomor 3. Di sini berapa jumlah total dari jalur yang ada dalam proyek? Di sini ada jalurnya ada 4. Itu bisa kita lihat dari sini. Yaitu pertama jalur 1 A, B, C, G, lalu jalur A, B, F, G, lalu jalur D, E, F, G, dan jalur D, H, I. Di sini ada jumlah total waktu yang dibutuhkan masing-masing kegiatan. Di sini ada jalur 1 10 hari, jalur 2 15 hari, jalur 3 17 hari, dan jalur 4 11 hari. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Theodora. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 4. Di nomor 4 sudah bersambung dari nomor 3 karena pertanyaannya ialah what is total duration for path A, B, C, and G. Jadi total durasinya itu di A sendiri ada 4 hari, kemudian untuk B
memerlukan 3 hari, kemudian C memerlukan 1 hari, dan G membutuhkan 2 hari. Tinggal dijumlahin, akhirnya hasilnya 10 hari. Dilanjut dengan nomor 5. Nomor 5 ini menanyakan tentang what is the float or slack for each activity and especially float on the critical path. Jadi untuk mendapatkan slack ini sebenarnya sudah bisa dilihat secara dari tabel. Teman-teman tahu tadi sudah dijelasin sama Teddy kalau slack itu seperti waktu tunda. Jadi suatu proyek itu memiliki beberapa aktivitas yang dikerjakan bersamaan, akan tetapi ada aktivitas yang memerlukan waktu sedikit, hanya harus menunggu suatu aktivitas yang lebih panjang lagi durasinya. Jadi di sini untuk rumus slack-nya sendiri itu adalah LS atau latest start dikurang late finish, kemudian sama dengan early finish dikurang sama early start. Jadi jalur kritis yang telah dijelaskan oleh saudara Teddy itu ada D, E, F, G atau 5, 4, 6 kurang sama 2. Jadi itu totalannya 17 dengan umur proyek selama 17 hari dengan float 0 hari. Jadi seperti yang dijelaskan persyaratan sebelumnya, kalau misalkan jalur kritis itu tidak boleh memiliki waktu float atau float sama dengan 0 hari. Selanjutnya nomor 6 itu calculate ES, EF, LS, LF. Jadi yang di atas itu sebentuk tabelnya, tapi di sini kami bentuk dalam bentuk seperti critical path, cuman di sini jelaskan kotak-kotak ini ada ES, LS, EF, LF. Aktivitas sama bawahnya waktu. Nah, di aktivitas pertama atau aktivitas A, yang mana tadi bersama dengan aktivitas D, itu memiliki waktu 4 hari di A. Kemudian 0 ini dibuat, atau ES dibuat 0 karena pada awal memulai aktivitas, ES-nya itu masih 0, belum ada pengerjaan, belum ada tenggat waktu yang digunakan. Kemudian 4, terus pertama kali kita cara mengerjakannya itu, kita mengerjakan bagian atas dulu. Jadi 0, 4, terus hasilnya 4. Kemudian dilanjut ke yang aktivitas B. Di aktivitas B, seperti keterangan dari soal, itu memerlukan waktu 3 hari. Maka di bawah aktivitas, itu letak waktu dibuat 3. Kemudian yang dari sebelumnya, waktu yang digunakan sudah 4 hari. Kemudian 4 tambah 3 sama dengan 7. Di sebelah B, kita buat angka 7. Dilanjut dengan aktivitas C. Aktivitas C sendiri membutuhkan waktu 1 hari. Lalu nomor 7 hari yang telah digunakan sebelumnya, itu digunakan dalam 7 atasnya, terus ditambah 1 sama dengan 8. Dilanjut ke selanjutnya ialah G. G sendiri kenapa 15? Karena untuk dalam mengerjakan suatu aktivitas dalam proyek, digunakan penggunaan waktu aktivitas terlama. Karena untuk melanjutkan ke aktivitas G dibutuhkan keduanya harus selesai. Maka dibuat di paling pinggir sebelah kiri itu 15, yang G-nya ya 15, kemudian bawahnya itu G itu membutuhkan 2 hari sama dengan 17. Begitu juga dengan di bagian D. Di bagian D sendiri itu butuh waktu pertama 5 hari. Kemudian 0 tambah 5 sama dengan 5. Dilanjut dengan yang E. Yang E dan H, di mana E membutuhkan 4 hari. 4 hari berarti 5 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian 5 tambah 4 sama seperti yang H. H juga membutuhkan 4 hari. Maka 5 tambah 4 sama dengan 9. Seperti sebelumnya setelah saya jelaskan, dia membutuhkan angka paling besar karena kebetulan kedua aktivitas E dan H itu memiliki waktu 9 hari, maka langsung saja kita buat 9 hari di bagian I. Kemudian 9 ditambah 2 sama dengan 11. Nah, setelah 11 itu finish di sini. Nah, kita buat anggapan kalau di finish ini membutuhkan kotak yang sama seperti kotak-kotak aktivitas waktu lainnya. Maka di aktivitas ini di paling pinggir dibutuhkan nilai angka 17 karena yang paling tinggi ialah 17. Lalu kita melanjutkan ke aktivitas bawah atau untuk menghitung waktu. Yang pertama, latest finish itu yang nomor 17 ditaruh ke keduanya, yang ke G sama ke I. Lalu 17 dikurang 2 sama dengan 15. Keduanya dapat hasil 15. Lalu 15 tersebut ditaruh di bagian F. Di bagian F itu
15 dikurang 6 sama dengan 9. Lalu dilanjut lagi, 9 tersebut tetap ditaruh di bawahnya, ke bagian B, 9 dikurang 3 sama dengan 6. Lalu dilanjut ke bagian A, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Begitu selanjutnya. Lalu, bawa tab. Maka menurut pertanyaan yang sebelumnya, yang ditanyakan ialah calculate ES, EF, LS, LF. Jadi itu ada dua cara untuk menentukan early start, early finish, late start, late finish. Nah, sama seperti tabel sebelumnya, hanya cara pengerjaannya berbeda. Seperti itu. Sekian dari kami, Bu. Ini luar biasa ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Coba Theodora di bagian tadi yang 4 path, terus kemudian ada berapa lamanya total dari masing-masing ya. Ada yang 10, ada 15, ada 17, ada 11 gitu ya. Kenapa yang dipilih malah yang paling besar ya, yang jalur kritis yang disebut dengan jalur kritis itu kenapa yang paling besar ya, jalur 3 yang dipilihnya? Jalur kritis itu Bu harus memiliki pertama floatnya 0. Jadi kita cari aktivitas yang floatnya 0. Dan kebetulan di pilihan jalur ini hanya di 17 Bu yang tidak kena float. Kemudian kalau dari dari diagram pad-nya yang type-nya Bu, yang kenapa dipilih paling lama? Karena proyek ini harus melewati semua hal. Gimana ya Bu sebutannya? Aktivitas tidak boleh ada yang tertunda, aktivitas tidak boleh ada yang terlewati, akan tetapi tidak memiliki waktu tunda. Waktu paling produktif lah, Bu. Seperti itu, Bu. Itu kata-kata itu teman-teman paham nggak ya kira-kira ya? Jadi yang disebut dengan jalur kritis itu jalur yang pertama tidak menghasilkan waktu tunda gitu ya. Artinya semuanya harus dilaksanakan langsung, nggak boleh ada yang slack ya, nggak boleh ada yang float, nggak boleh ada yang males-malesan di jalur kritis itu, karena begitu dia berubah semuanya akan berubah gitu ya, maksudnya kan? Ya benar Bu. Ya, kemudian kita harus memastikan semua proses selesai, semua jalur selesai sampai selesainya proyek gitu kan. Oleh sebab itu dari keempat jalur itu yang paling lama itu adalah di tempat yang jalur kritis ya. Yang itu nggak boleh ada delay di situ, nggak boleh ada delay. Karena begitu delay pasti keseluruhan waktu proyek akan bertambah gitu ya. Ya Bu. Oke. Terus Bu ada juga Bu cara gampangnya kenapa kami buat yang kayak gini Bu diagramnya. Karena kalau dengan diagram kayak gini teman-teman bisa gampang cari jalur kritisnya dengan cara cari yang kotak, yang atas dan bawahnya itu sama. Misalkan, kan tadi pilihannya D, E, F, G. Jadi, kan itu sama-sama 00, 55, 55, 99, 99, 15, 15, 15, 15, 17, 17. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi, kalau bisa digambarin di bagian sebelah sininya itu yang D, E, F, G, itu diwarnain merah gitu, itu jalur kritis gitu ya. Ya benar Bu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada? Masih saya tunggu ya. Nanti boleh nanya lagi selanjutnya. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok ini, bagus sekali presentasinya.